Baik, kembali lagi dengan saya, Luduboy Marco Manurung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan keputusan di dalam suatu perusahaan. Pembuatan keputusan sendiri dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh para manajer puncak, tetapi juga menengah dan unit pertama. Di dalam pembuatan keputusan ini ada juga yang namanya proses pembuatan keputusan. Itu tidak akan pernah ada. Suatu keputusan yang timbul dari seorang manajer itu tidak akan pernah ada tanpa proses. Jadi di sini ada 7 proses dalam pembuatan keputusan. Baik, saya akan jelaskan. Pertama, itu pemahaman rumusan masalah. Kedua, pengumpulan dan analisa data yang terdapat. Dan yang ketiga, pengembangan alternatif. Keempat, evaluasi alternatif. Kelima, pemilihan alternatif terbaik. Keenam, implementasi keputusan. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi hasil-hasil keputusan. Saya akan menjelaskan satu persatu setiap proses. Yang pertama ialah pemahaman dan perumusan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh manajer dalam pembuatan keputusan adalah memahami masalah yang sedang dihadapi dan peka terhadap masalah-masalah. Setelah masalah telah dipahami dengan baik, selanjutnya menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan. Para manajer dapat mempermudah identifikasi masalah dengan cara sistematik, menguji hubungan sebab akibat. Contoh, seorang manajer pemasaran mendapati perkembangan salah suatu produk mengalami penurunan drastis. Jadi di sini seorang manajer ini harus dapat memahami dan peka terhadap setiap masalah. Setelah dia dapat memahami, lalu dia mencari solusi untuk memecahkan masalah yang ada di suatu perusahaan tersebut, di mana ia harus mengembangkan solusi baru kreatif sehingga mampu mengangkat kembali penjualan produk dan mencapai target bisnis yang sudah ditentukan. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah manajer menentukan dan merumuskan masalah, mereka harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, kemudian mendapatkan informasi tersebut. Next, pengembangan alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Keempat, evaluasi alternatif. Setelah manajer mengembangkan alternatif, mereka harus mengevaluasinya juga untuk dapat menilai efektivitas setiap alternatif. Efektivitas dapat diukur dengan 2 kriteria: apakah alternatif tersebut realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi atau perusahaan, dan seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah. Next, yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Tahap kelima ini dalam pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan tidak sempurnaan kebijakan manajer. Lanjut, yang keenam, setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dari penerapan keputusan. Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekedar pemberian perintah. Manajer juga harus menetapkan anggaran atau jadwal rencana kegiatan, mengadakan, kasihkan sumber daya yang diperlukan, serta menugaskan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas-tugasnya.
terakhir yaitu evaluasi hasil-hasil keputusan. Setelah suatu keputusan sudah didapatkan, di sini implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Baik, itulah 7 proses di dalam pembuatan keputusan. Di dalam keputusan juga memiliki tipe-tipe, di mana di sini saya akan menjelaskan 2 tipe dalam membuat keputusan. Tipe-tipe keputusan sendiri itu ialah manajer akan membuat keputusan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan situasi yang ada. Salah satu metode pengklasifikasian keputusan yang banyak digunakan yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau programmed decision. Keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi mempunyai kebiasaan tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan keputusan dalam situasi yang berulang dengan mengatasi dan menghilangkan alternatif. Sebagai contoh, manajer tidak perlu memikirkan penerapan gaji karyawan baru karena organisasi atau perusahaan pada umumnya sudah mempunyai skala gaji pada setiap posisi dalam perusahaan atau organisasi. Manajer juga tidak perlu memikirkan masalah-masalah harian yang akan dihadapi karena prosedur-prosedur untuk menangani masalah-masalah rutin telah tersedia. Yang kedua, keputusan tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas atau tidak biasa, dan tidak struktur serta menimbulkan konsekuensi penting bagi organisasi. Banyak keputusan tidak terprogram melibatkan perencanaan strategis karena ketidakpastiannya begitu besar dan keputusan merupakan hal yang sangat kompleks. Bila suatu masalah yang timbul tidak hanya cukup didukung oleh kebijaksanaan atau sangat penting dan perlu penanganan khusus, maka harus diselesaikan dengan keputusan tidak terprogram. Contohnya, penanganan produk yang jatuh di pasaran, cara perbaikan lingkungan masyarakat. Itulah tipe keputusan, dimana itu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Di sini juga saya menjelaskan keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan dapat bersifat resmi, misal dengan pembuatan kelompok, bisa juga bersifat tidak resmi, misal dengan meminta gagasan dan saran-saran. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada sifat formal lebih efektif karena banyak masukan-masukan pengetahuan yang lainnya. Karakteristik, situasi keputusan, dan gaya pembuatan keputusan manajemen akan mempengaruhi dan menentukan apakah pembuatan keputusan dilakukan secara kelompok atau tidak. Itulah sebagian yang bisa saya jelaskan mengenai keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya dapat sampaikan di dalam sebuah pembuatan keputusan, di mana itu tadi adalah mengenai definisi, proses, tipe,